Silaturahmi Limbago Ninyak Nan Barompek Jorajo Nan Balimo Luak 50. Bahas persoalan adat dan hadirkan pemangku adat dari Negeri Sembilan Malaysia. Sebagai wakil Tuanku Raja Bosa. Ya, Raja Bosa ada kekangan tidak dapat hadir. Okey. Saat. Jadi yang wakilnya adalah Panglima Tantua, Panglima Sultan Raja. Baik, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan kesempatannya Pak Datuk. Dalam acara silaturahmi Limbago Alam 250 hari ini datang dari Malaysia ya, mewakili Tuanku Raja Bosa. Boleh dijelaskan sedikit dulu nama gelar Pak Datuk ini? Nama gelar saya Tantua Panglima Sultan Raja Ahmad Najib bin Hamzah. Baik Pak Datuk. Jadi dalam rangka kunjungan ke 50 kota pada saat ini, selain dari acara silaturahmi pada hari ini, apakah ada agenda lanjutan atau terbatas sampai di acara hari ini saja? Untuk kedatangan hari ini khusus untuk di Padang Manatas. Padang Manatas. Sebab perbincangan tentang menaikkan kembali nenek-nenek Raja Nan Balimo, nenek yang berampek untuk duduk dalam satu kesatuan. Jadi inilah masa dia. Kalau kita biarkan begini berterusan, anak-anak masyarakat tidak kenal siapa Raja Nan Balimo, tidak kenal nenek Nan Merampek. Jadi pada hakikatnya autoriti mereka ni tinggi, dihormati oleh masyarakat, dan mereka ni jugalah memegang amanah untuk mentadbir hal-hal tentang masyarakat. Jadi itu sangat penting. Jadi apakah setelah ini sepulang dari 50 kota Padang Manatas, apakah akan ada acara lanjutan di Malaysia terkait pertemuan hari ini, atau cukup hanya berkabar terhadap Tuanku Raja Bosa, atau bagaimana tidak lanjutkan? Sebenarnya kalau nak diceritakan kembali apa yang Tuanku Raja Bosa sudah lakukan sebaik mungkin dalam memartabatkan adat budaya Minangkabau, menyemarakkan lagi hubungan antara dua negara, Negeri Sembilan, Malaysia dan juga Indonesia, Minangkabau, daripada tahun 2009 lagi. Selepas Tuanku Raja Bosa dilawarkan, baginda tak berhenti di situ. Ada banyak aktiviti yang dah dibuat, termasuk kita bersama dengan universiti-universiti tempatan ni, kita sudah jumpakan, saling tanda tangan MOU untuk bekerjasama, mengeratkan lagi, mengimarahkan lagi adat budaya Sembilan. Ada ketika kita bawa ramai wartawan, kita bawa ramai datuk-datuk dari Negeri Sembilan datang untuk melihat keadaan kampung yang sama. Dan juga banyak juga kampung-kampung yang kita dah pergi, yang kita sama-sama hadir dalam majlis. Kerana apa? Bila majlis tu dihadiri oleh Tuanku Raja Bosa bersama dengan masyarakat setempat, kenikmatan bersama tu yang kita dapat keikhlasan daripada hati, dan juga rakyat masyarakat dapat sama-sama belajar tentang sebenarnya aku berasal dari Minangkabau. Ada adat budaya yang perlu aku tuntun dan pelajari, dan ke depannya perlu aku bawa sama hampir seakhir hayat. Baik. Jadi pulang ke 50 kota ini seperti pulang kampung ya. Ya, betul. Baik. Mungkin terakhir, harapannya untuk acara yang kita laksanakan hari ini bagaimana? Kita berterima kasih kepada Bupati kerana Bupati bersama dalam remaja pada ini kita ingin mengangkat martabat datuk-datuk, nenek mamak Raja Nan Berampek, Raja Nan Balimo, Minyak Nan Barompek, nenek Berampek, Raja Nan Balimo. Sepakat kita susun struktur yang dah sedia ada, kita angkat martabat. Baik, terima kasih banyak Pak Datuk.
Terakhir mungkin foto bersama. Yap. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bapak Wakil Bupati. Hari ini kita hadir di dalam acara silaturahmi Limbago Alam Luak 50. Kami dari Jejak Television meminta waktu untuk melaksanakan wawancara dengan Bapak Wakil Bupati yang kebetulan hadir pada hari ini. Mungkin pertama, karena kami melihat di sini hadirnya sosok dari pemerintah Kabupaten 50 Kota dan juga hadir di sini unsur Niak Mama. Bagaimana komitmen pemerintahan kita, Bapak Wakil, tentang sinergitas pemerintah dengan Niak Mama ini, terutama dalam acara silaturahmi Limbago Alam Luak 50. Ya, memang kita sangat support sekali kegiatan seperti ini. Bahkan ini tercantum langsung dalam misi pemerintahan sekarang yang pertama, yaitu memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Kita menyadari bahwasanya 50 kota, kalau kita tarik akar sejarahnya, kemudian kita juga tarik sejarah nasionalnya, banyak tokoh-tokoh ini dia punya latar belakang Niak Mama. Dan juga ketika kita kaitkan dengan kondisi hari ini, dengan banyaknya kasus-kasus moral, amoral, asusila yang ada di 50 kota dan rendahnya indeks pembangunan manusia di Kabupaten 50 kota, kita bisa melihat satu benang merahnya adalah bahwasanya peran Niak Mama, peran Bundo Ganduang dan peran adat lainnya itu tidak maksimal, mungkin karena kurangnya perhatian pemerintah atau kurangnya penghargaan dari masyarakat terhadap peran adat ini. Sehingga kita merumuskan di poin yang pertama, misi dalam RPJMD kita adalah memantapkan kehidupan bermasyarakat yang berakhlak dan berbudaya. Berakhlak di sini adalah agamanya, kemudian berbudaya di sini adalah mengembalikan peran Niak Mama Bundo Ganduang kembali. Jadi kita berharap memang termasuk Bundo Ganduangnya tapi awi meminta ayah tapi ditak meminta nasi. Jadi sekarang anak-anak kita ini kalau mungkin untuk makan nasinya sudah tercukupi, kalau untuk hausnya mungkin sudah dikasih air. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah tentang pendidikannya. Anak sekarang butuh transfer karakter dari Bundo Ganduangnya, sehingga jauh lebih dibutuhkan untuk mental dan karakternya. Mudah-mudahan nanti dengan kembali kita mantapkan masyarakat ini berbasis budaya, agama, akhlak dan budaya, ke depan 50 kota bisa terangkat lagi sumber daya manusianya. Baik, jadi berangkat dari Bapak Wakil melihat sebelumnya kurang perhatian antara pemerintah dengan Niak Mama, sekarang sudah di komitmenkan dalam bentuk misi, mendukung sepenuhnya kegiatan pembentukan karakter semua unsur masuk Niak Mama Bundo Ganduang anak muda. Tadi juga menyinggung dalam sambutannya Ketua LKAM Bapak Wakil tentang permasalahan remaja kita di 50 kota ini. Bagaimana tanggapan pemerintah tentang maraknya kasus LGBT di daerah kita ini dan harapannya untuk Niak Mama agar bisa bersinergi dengan pemerintah kabupaten memberantas LGBT ini di daerah kita. Bagaimana itu? Baik, memang betul kita dari pemerintahan punya keterbatasan, tidak sampai struktur itu langsung ke masyarakat secara kekeluargaannya. Kita pun kalau punya perda, punya peraturan penegakan pun kalau kita harapkan Satpol PP, kita tidak punya sampai ke daerah. Tapi siapa yang bisa untuk mengantisipasi ataupun mereduksi kasus-kasus ini di masyarakat adalah kembali mengangkat peran Niak Mamanya. Jadi seharusnya juga para Niak Mama, kita berharap ketika ada anak kemenakannya terlibat, maka juga merasa malu hendaknya. Kemudian juga menjadi ini pikiran bersama, aksi bersama, agar nanti kasus ini bisa tidak ada lagi di daerah kita masing-masing. Jadi kita juga berharap nanti sinergitas yang kuat antara pemerintah dengan Niak Mama, dengan Bundo Ganduang, dan dengan peranata adat yang ada di daerah. Baik, mungkin ini terakhir Pak Wakil, mengenai Niak Mama tadi, kita melihat sekarang ada di beberapa daerah di 50 kota terjadi dualisme penguruskan. Nah,
ini berdasarkan Perda nomor 1 2018 50 kota, memang kan ini disediakan oleh kecamatan. Nah, ini bagaimana tanggapan pemerintah dengan terakhir turunnya Permendagri bahwa seluruh lembaga-lembaga yang boleh dikeluarkan anggarannya itu harus disediakan oleh Permendagri. Bagaimana sikap kita menyikapi ini, Bapak Ojen? Ya, ini perlu kajian lebih dalam lagi karena dua-duanya punya landasan dan kebetulan aturan ini lahir di tahun yang sama. Jadi tidak ada yang salah secara aturan Permendagrinya memang harus di SK-kan oleh Wali Nagari, pemerintah yang nanti bisa mengeksekusi anggarannya juga. Tapi secara perdanya itu harus disahkan oleh lembaga adat Kecamatan. satu tingkat di atasnya, yaitu tingkat kecamatan. Barangkali nanti ini perlu pengajian lebih dalam karena kita tidak ingin ada dualisme nanti di sini, sehingga nanti keputusan-keputusan pun nanti bisa tidak seiring sejalan gitu. Nah, nanti silakan nanti kita coba cari solusinya, yang mana nanti akan kita tetapkan. Dua-duanya betul, tapi nanti kita cari yang tepatnya seperti apa. Baik, terima kasih untuk waktunya, Pak. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, Pak Ketua. Juga hadir Rajonan Balimo. Nah, bayangnya sebagai limbago Niniak dan Barompe dan Rajonan Balimo di 50 terhadap acara yang dilaksanakan hari itu, apa harapan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kami sebetulnya tentunya silaturahmi ini menjadi baik. Yang kedua tentu posisi masing-masing untuk menentukan sikap apa tentang kewenangan masing-masing itu dia tentukan. Silaturahmi tentu tetap lebih baik tujuannya. Menjalin silaturahim dan menjelaskan wilayah dan tugas fungsi masing-masing. Baik, selanjutnya terhadap tema kita, pulangkan siriah kagagangnya, balikkan pinang katampuknya. Ini terhadap perilaku anak kemanakan di daerah kita yang sekarang lagi marak-maraknya LGBT. Bagaimana tanggapan kita sebagai limbago ini? Apakah nantinya akan ada suatu acara lagi untuk LGBT ini atau bagaimana? Tentunya kita bersikap, tentunya tiap negeri itu tentu ada aturan yang mengikat tentang negeri ini. Tidak lepas lagi dari pihak pemerintah mendukungnya. Baik, mungkin terakhir Niniak, karena sekarang lagi maraknya adalah di beberapa daerah. Kalau marak belum cuma sudah ada di bibit-bibitnya di beberapa daerah ini. Ada dualismekan kerapatan adat nagari. Nah, ini kita sebagai orang limbago, ini sebagai limbago, bagaimana tanggapannya? Kalau menurut kami kan ini asal karena masalah itu jangan memiliki masalah, itu yang sebetulnya. Yang penting adat itu berjalan baik. Tapi kalau kan ini dua alisme kan tidak juga baik, menimbulkan mana yang diikuti perpecahan. Itu yang kita harapkan bersatu lah. Terima kasih Nyak Suri, Nyak Radio Dubai dan Nyak Bandaro. Pak Dato, atas waktu dan kesempatannya, kami dari tim Media Digital terhadap acara yang dilaksanakan hari ini sudah selesai. Ini dari Elkam sebagai fasilitator untuk menyelenggarakannya. Nah, apa harapan dan kesimpulan dari acara kita hari ini, Pak Dato? Terima kasih Semua Jo ya. Iya. Dan sebenarnya acara kita itu akan berawal dari diskusi-diskusi, pemikiran-pemikiran, usul saran dari semua pihak terhadap apa kan itu.
kondisi-kondisi kita di negeri, di kecamatan, dan bagi pemangku-pemangku adat kita, itu sangat banyak yang harus kita sikapi dan kita tindak lanjuti. Kan kok? Kini kok kita cuba mengumpulkan Raja yang kelima dan minyak yang berapa di luar 50. Jo pemangku adat sana lagi. Jo lembaga-lembaga adat melalui lembaga-lembaga. Hanya tu Elkam kecamatan. Kan kok? Sesudah itu di Elkam kecamatan kok ikulah tabau dari kerapatan adat. Ayolah tabau. So kita kokkan dari sini. Termasuk je Bundo Kandung. Bundo Kandung. Ya, kabupaten. Jo Bundo Kandung kecamatan. Termasuk Mungkin perlu nanti lebih kita sosialisasikan. Baik, terakhir kok Pak Marato. Harapannya setelah acara ini seperti apa rangkaian acara yang akan dibuat selanjutnya? itu harapan kita. Ya. Kita akan menghadirkan pucuk undang kita, bupati, dan hadir pula wakil bupati. Kan tuan? Itu artinya memperlihatkan ke kita bahawa kepedulian perhatian pemerintah Kabupaten Lombok terhadap bukan hanya terhadap adat juga, tapi nuansanya tentu sesuai visi misi pemerintah daerah berkaitan kita tentu ada SSWKM itu rasanya di penghujung sambutan beliau itu kan beliau akan memberikan fasilitas atau dukungan terhadap adat. Tentu lembaga-lembaga yang kait itu, Yo Bundo Kandung, Yo Elkam, Yo Kan, Yo ini Juara Cokota itu kan lembaga-lembaga yang mengurus masalah adat di luar 52 itu akan diadakan fasilitasi pendidikan kegiatan. Baik, tentu. terima kasih atas waktu dan kesempatannya mereka. Iya. Ini dari Jejak Digital melaporkan. Jejak digital. Alhamdulillah. Payakumbuh, 19 Juli 2025 para pimpinan dan anggota Limbago adat dari berbagai nagari di luar 50 menggelar silaturahmi besar di Balai Bepuh Padang Mengatas, Payakumbuh. Acara ini menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan antar pemangku adat sekaligus membahas berbagai persoalan adat yang tengah dihadapi masyarakat. Silaturahmi ini dihadiri oleh Niniak Nan Barompek, Rajo Nan Balimo, Niniak Mamak, Elkaam, Kan, Bundo Kanduang, serta Wakil Tuanku Rajo Bosa Ahmad Husaini bin Hamzah dari Negeri Sembilan Malaysia. Hadir pula Bupati dan Wakil Bupati 50 kota yang menunjukkan dukungan penuh terhadap kegiatan adat di wilayah tersebut. Dalam sambutannya, Bupati 50 kota menyatakan dukungan pemerintah daerah dalam penguatan adat, termasuk kesiapan membangun balai pertemuan khusus untuk Niniak Mamak di 50 kota. Hal ini sedang diperjuangkan oleh pemerintah yang sedang dinahkodai oleh Bapak Bupati Safni. Pokok pembahasan dalam forum ini sebagai berikut. 1. Kehadiran Wakil Tuanku Rajo Bosa Ahmad Husaini bin Hamzah dari Negeri Sembilan Malaysia, sebagai bentuk silaturahmi dan pulang kampung ke nagari asal leluhur di luar 50. 2. Penyepakatan wewenang serta wilayah adat antara Niniak Nan Barompek dan Rajo Nan Balimo di luar 50. 3. Penyusunan tata cara resmi dalam proses pengundangan bagi Niniak dan Rajo di luar 50. 4. Penegasan warna marawah khas luak 50. Dalam acara ini terlihat komitmen Bapak Bupati ingin mempertahankan tata cara makan Niniak Mamak. Hal ini terlihat dari model makan siang yang dipersiapkan dengan tradisi makan bajamba sebagai nilai adat yang harus dipertahankan di era gempuran makan pramanan. Dalam wawancara terpisah, Wakil Bupati 50 Kota, Ahlul Badrito, SH, menegaskan bahwa sinergitas antara pemangku adat dan pemerintah daerah adalah bagian dari misi utama pemerintah saat ini dalam mewujudkan falsafah ABSSBK, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Terkait isu sosial seperti LGBT dan persoalan dualisme penguruskan, menurutnya, pemerintah sangat membutuhkan peran aktif Niniak Mamak sebagai benteng adat dalam mencari solusi terbaik. Sementara itu, Wakil Tuanku Rajo Bosa Ahmad Husaini bin Hamzah menyampaikan bahwa kunjungannya ke 50 kota bertujuan menjaga kesinambungan nilai adat di negeri asal leluhur mereka. Ia berharap nilai-nilai tersebut dapat diwariskan kepada generasi penerus. Perwakilan Niniak Nan Barompek dan Rajo Nan Balimo yang hadir sepakat bahwa silaturahmi ini sangat penting dalam respons berbagai permasalahan adat terkini. Mereka juga sepakat menolak LGBT dan dualisme kepengurusan Kan. Kedua hal tersebut harus dicarikan solusi terbaiknya. Ketua LKAM 50 Kota menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilaksanakan di Rumah Dinas Bupati sekitar Januari 2023. Ia berharap, setelah pertemuan ini,
Akan dilakukan audiensi resmi dengan Bupati guna memaparkan hasil rumusan masalah adat yang ada. Dalam pertemuan ini juga ditegaskan kembali bahwa Niniak Nan Barompek adalah pucuk tertinggi adat di nagari masing-masing, sekaligus menjadi penasihat utama bagi Rajo di Luak Limo Puluah. Berdasarkan keterangan salah satu peserta, disepakati pula struktur dan pemangku pucuk adat sebagai berikut. DT Siri Marajo Pucuak di Mungka 9 Koto, Andiko di kaumnya, Niniak di Luak Limo Puluah, DT Rajo Dubalai Pucuak Alam Andiko 44. Selain itu, disebutkan 4 balai adat utama tempat Niniak Nan Barompek bermusyawarah, yaitu 1. Balai Nan Panjang Koto Laweh, tempat batu sandaran Niniak sebagai lokasi sumpah setia Niniak Nan Barompek, Niniak Majo Indo. 2. Balai Batu di Nagari Mahek Aur Duri, Niniak Bandaro. 3. Balai Tuo Gontiang Putuih di Mungka, Niniak Siri Marajo. 4. Balai Tanah Marabau di Muaro Takuih Talago Undang, Niniak Rajo Dubalai. Silaturahmi ini diharapkan menjadi pondasi kuat untuk menjaga warisan adat dan memperkokoh persatuan pemangku adat di Luak Limo Puluah ke depannya. Kontributor Jejak Digital News, M. Rabil Septian dan Zil Zahedi melaporkan.